Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua adik-adik? Kak Cika, apa kabar? Baik Kak Mary. Nah adik-adik masih tetap bersemangat kan kita untuk ibadah di rumah? Kalau Kak Cika masih bersemangat kan? Masih dong Kak Mary. Kita semua harus bersemangat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Cika dan Kak Mary juga mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Sekarang adik-adik harus mempersiapkan diri, bajunya yang rapi, posisi duduknya yang baik dan benar. Juga jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kita mau angkat satu pujian, kita mau angkat tangan, memasuki gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk beribadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan, pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan juga boleh mendengarkan dengan baik, sehingga setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Kak Mary juga adik-adik di rumah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah. Yang hari ini kita akan menyebutkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Nah, Kak Mary, hukum yang ketiga apa tuh Kak Mary? Ya, hukum yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ruang kesaksian yang kali ini kesaksiannya akan dibawakan oleh adik-adik kelas anak-anak. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, adik-adik, gimana tadi kesaksian dari kelas kanak-kanak? Oke nggak nih Kak Cika? Oke banget Kak Oke Mary. banget tentunya dong. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali mengangkat satu pujian. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau mengucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapakku datang padaku,
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kanda saja adik-adik semuanya untuk kita mau berdoa terlebih dahulu, dan doa untuk pembukaan untuk memulai firman kita hari ini akan disampaikan oleh Kak Audrey. Kita berdoa bersama-sama ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman ya, sama-sama dengan Kak Andes. Yuk kita berdoa, sikap berdoanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyertai kami semua, diberikan kesehatan sampai saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu bersama dengan Kak Andes. Engkau memberkati Kak Andes ya Bapak untuk bisa mendengarkan kami sama-sama untuk firman yang akan dibawakan oleh Kak Andes dengan baik, agar firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kami dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa yuk persiapkan untuk Alkitabnya, karena kita akan membaca akan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-19. Kita mau baca bersama-sama, dan adik-adik di rumah tetap memperhatikan karena Kadis akan membacakan untuk kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhan pada hari ini disampaikan, yaitu jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Nah, adik-adik semuanya, tema kita untuk hari ini adalah tentang Youth for Earth ya. Jadi bagaimana kaum remaja ataupun kita semua pemuda-pemudi dan juga adik-adik semuanya bisa membuat sesuatu yang terbaik untuk bumi kita, bahwa dari seusia kalian kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa menyelamatkan bumi kita, dan tentunya ini juga boleh menjadi sesuatu hal yang baik juga di mata Allah ya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar ada 2 hal yang tadi boleh kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ya adik-adik semuanya ya. Di dalam firman Tuhan tadi ada kata-kata yaitu manusia lama dan juga manusia baru. Nah, kira-kira kaitannya apa sih tentang manusia lama dan manusia baru dengan tema kita pada hari ini ya, ataupun juga tentang bagaimana kita bisa sebagai remaja itu bisa menyelamatkan untuk bumi kita, atau remaja itu menjadi salah satu pendamai dan juga salah satu yang bisa menyelamatkan bumi kita. Nah, adik-adik bisa baca bahwa di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa yang di ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, di sini kita mau tahu, kita mau lihat ya sama-sama bahwa manusia lama itu apa sih artinya? Manusia lama itu adalah sebagai simbol yang jatuh ke dalam dosa dengan segala perbuatannya yang bertentangan dengan ajaran Kristus ya. Jadi saat manusia lama jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu kehilangan hubungan atau relasi dengan relasi yang harmonis antara Allah dan juga dengan manusia. Jadi buat manusia lama itu adalah simbol dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya, ataupun yang sudah jatuh ke dalam dosa tersebut, dan mereka masih mengenakan hal-hal yang tidak seharusnya diinginkan oleh Tuhan. Mereka bertentangan dengan setiap ajarannya Kristus. Lalu yang kedua adalah kita mau belajar juga apa sih itu tentang manusia baru. Nah, manusia baru itu adalah simbol yang menerima Kristus dan hidup dalam pertobatan karena Kristus sudah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka hubungan yang tadinya terputus karena dosa tersebut maka kembali menjadi harmonis ya, yaitu bukan hanya antara Allah dengan
manusia saja, tapi juga tentunya dengan semua ciptaannya. Nah, pada saat kita menjalin keharmonisan relasi dengan Allah, itu artinya kita juga menjalin keharmonisan relasi dengan semua ciptaannya yang baik, itu baik tumbuh-tumbuhan maupun juga dengan hewan-hewan yang ada atau makhluk hidup lainnya. Nah, kita akan bahas kembali apa saja sih yang kita lakukan bagi sesama makhluk hidup lainnya jika kita masih menggunakan manusia lama kita, dan apa yang akan kita lakukan juga jika kita sudah menjadi manusia yang baru. Dan adik-adik harus ingat bahwa kita semua manusia itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia itu juga pastinya membutuhkan lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Dan begitu juga dengan lingkungan atau alam, itu mereka juga nggak bisa hidup sendiri, tapi mereka juga butuh manusia untuk mengelola mereka, memberi makan mereka seperti makhluk hidup yang lainnya juga. Jadi semuanya itu kita sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita akan lanjutkan untuk penjelasan tentang manusia lama dan juga manusia baru tersebut, ya, jika dihubungkan dengan kehidupan kita dan kehidupan kita sehari-hari seperti apa, ya. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang juga mau kami sampaikan kepada kalian semuanya, ya, pada saat bagaimana kita masih menggunakan manusia lama kita, dan juga kita seharusnya masuk ke dalam sebagai anak-anak yang sudah menjadi seorang manusia baru, ya. Manusia lama itu dikatakan adalah bahwa yang pertama yaitu sebagai sosok yang hidup menjadi orang yang terkotak-kotak atau kadang-kadang terpisah-pisah, ya. Jadi artinya adalah bahwa pada saat ada semua berada di kehidupan di luar sana itu terlihatnya baik, ya, sangat baik sekali, tapi pada saat kita berada di dalam kehidupan kita, di dalamnya itu ternyata kehidupannya kita atau kehidupan adik-adik mungkin itu tidak baik, ya. Jadi kadangkala pada saat kita menggunakan manusia lama kita, itu kita seperti mempunyai dua hal yang berbeda, ya. Biar dilihat orang baik pada saat di luar sana, tapi ternyata pada saat di dalam diri kita sendiri itu kita sebenarnya tidak sebaik apa yang kita perlihatkan di luar sana, ya. Jadi kita itu hidup dalam kehidupan yang sepertinya terkotak-kotak, ya. Jadi tidak ada kedamaian dalam diri kita. Nah, itu untuk manusia yang lamanya. Lalu pada saat kita sudah masuk ke dalam manusia baru, itu seharusnya adik-adik menjadi seorang juru damai. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-18 dan juga ke-19. Anda bacakan sekali lagi, ya. Bahwa di ayat yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Lalu, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lalu di ayat yang ke-19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, adik-adik harus berbahagia karena pada saat kita sudah masuk ke dalam manusia baru, kita itu sebenarnya menjadi juru damai juga, ya. Allah sudah memberikan kedamaian itu kepada kita, ya. Jadi kita harus pergunakan dengan secara baik-baik tentunya. Itu tadi dengan manusia baru kita, artinya kita menerima Kristus dalam kehidupan kita dan kita hidup dalam pertobatan. Kita sudah benar-benar menjadi sosok anak Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ada beberapa contoh yang mau kami sampaikan untuk kita bisa menjadi juru damai itu. Contohnya seperti apa, ya? Contoh yang pertama itu adalah tentang bagaimana adik-adik semua itu memberikan yang terbaik, terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Kita tahu adik-adik belanja, ya, ke supermarket, itu tentunya kan sudah diantisipasi bahwa tidak boleh lagi menggunakan plastik, ya, kantong plastik, karena kantong plastik itu tidak baik untuk lingkungan kita, untuk bumi kita, ya, karena banyak hal-hal yang plastik-plastik itu tidak bisa terurai secara
cepat gitu ya, dan itu ternyata bisa membuat limbah, sehingga limbah itu juga adik-adik pasti tahu banyak hal yang bisa terjadi, baik itu misalkan banjir atau misalkan juga menjadikan polusi udara juga yang tidak baik, sehingga ya apa yang harusnya kita hirup baik ternyata itu bisa membawa penyakit, membawa sakit dalam kehidupan kita. Nah itu ya, jadi adik-adik menjadi juru damainya itu dengan cara apa? Yaitu dengan mendengarkan akan aturan pemerintah juga, dan juga harus ingat bahwa karena kantong plastik itu tidak baik untuk kehidupan kita, jadi gunakanlah untuk kantong kain gitu ya. Atau misalkan ada beberapa makanan atau bekas makanan atau apapun yang misalkan jangan langsung dibuang, tapi bisa didaur ulang kembali. Nah itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa adik-adik remaja semuanya sudah menjadi juru damainya ya, menjadi juru damai di lingkungan di sekitarnya kita ya, dan itu artinya menyelamatkan bumi juga. Ya, lalu itu contoh yang pertama. Lalu yang contoh yang kedua itu adalah misalkan ya seperti kemarin firman yang kemarin Kak Udur sampaikan, kalau adik-adik mendengarkan akan firman Kak Udur ya. Waktu itu Kak Udur pernah sampaikan tentang bagaimana ada seorang ibu yang memberikan rambutnya ya untuk dipotong, untuk diberikan kepada para kaum yang orang-orang yang terkena cancer ya atau kanker gitu. Dia memberikan rambutnya untuk dipergunakan kepada mereka yang mungkin para cancer ini kehilangan akan rambut aslinya mereka gitu ya. Nah kenapa pada saat kita juga bisa mencontoh si ibu ini untuk memberikan rambut kita, kenapa bisa dibilang sebagai juru damai juga? Yaitu karena kita memberikan sesuatu yang baik ya terhadap sesama kita. Kita menjadi melengkapi mereka satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih baik lagi adalah bahwa rambut yang kita pakai itu atau rambut yang aslinya kita itu biasanya kalau misalkan digunting lalu digunakan potongan itu tidak justru itu mempercepat proses juga pertumbuhan rambut si yang terkena sakit cancer tersebut gitu ya. Karena kalau misalkan kita pakai wig itu penggunaannya itu biasanya wig yang sintetis ya, juga itu tidak baik sebenarnya ya. Nah oleh sebab itu supaya bisa yang berpenyakit cancer bisa merasakan kembali akan kehadiran rambut mereka, maka tercetuslah supaya setiap orang-orang yang memiliki rambut dan mau memberikannya itu semuanya dipotong kemudian didaur ulang kembali untuk dipakaikan kepada orang-orang yang berpenyakit cancer tersebut ya. Itu menjadi adik-adik bisa menjadi contoh dan juga menjadi juru damai buat orang-orang di sekitarnya ya. Lalu ada juga misalkan ya tentang gerakan kacamata ya untuk reduce reuse gitu ya. Jadi misalkan adik-adik semua punya kacamata gitu ya, kalau bisa itu jangan dibuang ya, jangan dipatah-patahkan, tapi kalau misalkan masih bagus ya gagang kacamatanya, mungkin adik-adik bisa berikan kepada orang yang memang membutuhkan, atau diberikan kepada gerakan yang memiliki gerakan tersebut gitu ya, gerakan yang memang mengumpulkan kacamata yang biasanya mereka akan didaur ulang kembali ya, mungkin hanya kacanya saja yang tidak ada, jadi gagangnya itu yang sebenarnya masih bisa dipakai gitu ya, mereka akan kasih kepada orang yang memang membutuhkan untuk kacamata supaya bisa membantu orang-orang yang mungkin penglihatannya kurang, tapi pada saat menggunakan kacamata itu mereka semua bisa menjadi lihat kembali. Nah itu juga adik-adik bisa menjadi salah satu kembali ya juru damai untuk kita bisa boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Jadi gagang kacamata itu juga dibuat dari bahan-bahan yang mungkin tidak bisa terurai dengan cepat gitu ya. Nah itu juga bisa menyelamatkan untuk lingkungan bumi di sekitar kita ya. Jadi tidak ada banyak lagi juga polusi gara-gara gagang kacamata yang banyak dibuang di sembarangan gitu ya. Lalu yang kedua adalah itu kita tadi bicara tentang juru damai ya. Yang kedua adalah kita bicara tentang keutuhan ya. Keutuhan itu maksudnya adalah menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa kita sesama manusia itu harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa yang namanya hidup sendiri ya. Jadi kita harus benar-benar
bisa memakai setiap hal yang ada di lingkungan alam sekitar kita itu dengan baik ya. Contohnya seperti apa? Kalau untuk yang manusia baru terlebih dahulu ya. Untuk manusia baru itu ada contohnya seperti ini. Adik-adik pernah nggak sih pada saat memotong pohon gitu ya, pohon-pohon yang ada di luar gitu atau di rumahnya adik-adik, pernah nggak sih pada saat kita potong pohon itu memikirkan bahwa ada hal yang bisa dipakai pohon tersebut ya, misalkan untuk sebagai tempat burung untuk bersinggah ya kan, kemudian atau misalkan kita pernah nggak sih berpikir bahwa pada saat kita mau potong pohon atau orang-orang di luar sana yang banyak sekali memotong pohon gitu ya, mereka tahu nggak tujuannya yang jelasnya untuk apa ya. Bahkan kadang-kadang pohon tersebut sebenarnya seharusnya bisa bertumbuh dengan baik ya, tapi karena manusianya itu menggunakan dengan tujuan yang ingin memuaskan hati mereka, pada akhirnya pohon-pohon itu ya juga sama jadinya dijadikan sebagai objek yang pada akhirnya juga kitanya juga merusak lingkungan alam sekitar kita, padahal si pohon tersebut bisa bertumbuh dengan baik ya. Nah, bahwa memang banyak melalui pohon misalkan ya, kita bisa lihat bahwa ada di rumah punya kertas ya, seperti saat ini kan pegang kertas ini juga terbuat dari pohon-pohon juga kan, kemudian pulpen ya, semuanya juga berasal dari pohon, bukan hanya kayunya tapi juga mungkin getahnya juga, lalu kemudian mungkin akarnya, batangnya ya, semuanya dipergunakan untuk membuat sesuatu ya. Tapi ternyata pada saat digunakan secara berlebihan itu menjadi tidak baik ya dari semua, karena pada akhirnya apa ya, itu merusak lingkungan alam sekitar kita. Jadinya tidak banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa seharusnya tumbuh dengan baik, mereka juga memiliki kehidupan yang baik ya. Ternyata pada saat kita manusianya menggunakan secara berlebihan, merekanya harus punah, tumbuh-tumbuhan tersebut harus benar-benar hilang ya, sehingga kita juga tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari pohon, karena kadang-kadang pohon ataupun tumbuh-tumbuhan juga bisa memberikan oksigen juga buat kita semua ya, karena pohon atau tumbuh-tumbuhan itu biasanya dia menangkap CO2 atau karbon dioksida yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Apalagi terutama kalau di rumah, kalau adik-adik punya tanaman di dalam rumah, itu sebenarnya juga baik juga ya, karena biar ada terjadi sirkulasi udaranya juga. Nah, jadi itulah pada saat kita menjadi manusia baru ya, kita harus mengerti, benar-benar paham bahwa oh iya, kita mau saling melengkapi, kita mau menjaga keutuhan kita antara manusia dengan alam sekitar, dengan pohon-pohonan, dengan tanah, dengan hewan juga ya. Karena kita semua saling melengkapi, jadi kita harus jaga supaya pada saat kita menggunakan misalkan kertas, mungkin kita bisa ingat, oh iya, kita nggak boleh terlalu banyak nih menggunakan kertas misalkan ya. Lalu misalkan juga pulpen atau segala macam gitu ya, dipergunakanlah dengan sebaik-baiknya atau sewajarnya saja ya. Nah, kemudian itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang kesetaraan ya. Kesetaraan itu artinya adalah apa? Kalau dalam manusia lamanya, yaitu kesetaraan itu dia merasa diri lebih unggul daripada yang lain ya, karena apa? Karena Allah kan pada waktu itu juga memberi mandat bahwa manusia diberikan kuasa untuk bisa menjaga dan juga merawat seluruh alam di sekitar yang sudah Tuhan sediakan atau sudah Tuhan ciptakan. Nah, contohnya kira-kira apa ya untuk yang kesetaraan ini gitu. Lalu contohnya adalah, pernah nggak kalian juga berpikir bahwa tanaman itu juga menjadi sesuatu yang penting. Yang tadi juga kalian sudah sebutkan ya, bahwa antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya juga sama di hadapan Allah gitu ya. Kita sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Adik-adik harus berpikir bahwa pada saat kita sudah menjadi manusia baru ya, kita harus berpikir bahwa tanaman itu juga adalah makhluk hidup yang harus kita rawat ya.
bukan hanya tanaman, mungkin hewan juga seperti itu. Mereka butuh makan, mereka butuh untuk diberikan sesuatu yang baik, mereka butuh dirawat, mereka butuh kasih sayang gitu. Atau adik-adik pernah nggak sih ngomong nih ya sama tanaman atau hewannya gitu ya, kamu baik-baik ya, kamu bertumbuh dengan baik ya, sambil kita sirami dengan baik, atau kita sambil beri makan hewannya juga dengan baik, atau tumbuh-tumbuhnya juga kita berikan pupuk juga dengan baik, kita rawat dengan baik. Pernah nggak seperti itu ya? Jadi pada saat kita melakukan yang terbaik, maka manusia baru kita juga muncul dengan baik juga ya. Kita istilahnya sudah mengerti bahwa pada saat kita sudah diberikan sesuatu yang terbaik dari Allah ya, kita diciptakan Allah itu segambar dan serupa dengan Dia ya, sehingga kita juga punya kasih yang sudah Allah berikan juga kasihnya kepada kita semua, dan juga tentunya kasihnya kepada hewan-hewan maupun juga tumbuh-tumbuhan. Ya, itu yang ketiga. Nah, jadi buat adik-adik semuanya, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak remaja yang bisa peduli terhadap lingkungan kita untuk menyelamatkan bumi kita. Adik-adik bisa lihat bahwa saat ini bumi kita semakin ada yang kurang baik juga ya, karena keserakahan, karena keegoisannya kita manusia. Jadi adik-adik harus tanamkan dalam diri kalian semua bahwa kita harus meninggalkan manusia lama kita yang tadinya mungkin kita malas-malesan, mungkin yang tadinya kita nggak peduli terhadap orang sekitar kita nggak peduli terhadap tumbuh-tumbuhan, pohonan, maupun juga binatang-binatang kita ya, ataupun kita merasa bahwa saya kan manusia, saya berhak untuk melakukan apa saja. Nah, itu manusia lama kita. Nah, itu manusia lama itu harus benar-benar kita kikis, apalagi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita harus melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita, manusia lama kita sudah Tuhan baikkan ya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, karena anugerah, bahkan kita sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi kita gak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi sehingga kita bisa masuk ke dalam manusia baru, adik-adik bisa menjadi remaja-remaja yang lebih lagi takut akan Tuhan ya. Nah, ada beberapa juga contoh sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang bisa kita lihat mana sih manusia lama dan juga manusia baru. Nah, contohnya adalah zaman sekarang ini kan adik-adik tahu dong ya, untuk yang namanya TikTok ya. Pasti kalian juga pernah sering buat ke TikTok ya. Bahkan bukan adik-adik, mungkin kami juga kakak-kakaknya sering juga nih buat TikTok ya. Tapi apa sih perbedaannya pada saat kita untuk dikaitkan dengan manusia lama dengan manusia baru? Nah, pada saat adik-adik menggunakan aplikasi TikTok itu dengan secara terus-menerus ya, tanpa memikirkan apapun, nah itu sudah menjadi, nah itu dinamakan adik-adik itu masih berada dalam manusia lamanya kalian semua, adik-adik semuanya, kita semua ya. Jadi kalau kita punya aplikasi yang baru, pergunakanlah itu dengan sewajarnya, dengan sebaik-baiknya ya. Jangan terus-terusan untuk bermain TikTok semua. Kalau kita menjadi manusia baru, kita sudah masuk menjadi manusia baru, seharusnya aplikasi tersebut itu kita pergunakan dengan baik. Justru harusnya kalian itu mulai dulu dengan membaca Alkitab, dengan renungan terlebih dahulu dengan pagi ya. Jangan pergunakan hal-hal atau aplikasi tersebut TikTok itu dengan main TikTok itu secara berjam-jam terus gitu ya, sampai keinget waktu, keinget makan misalkan, keinget belajar gitu ya, karena kasihkan main TikTok. Nah itu kalau udah sampai kasihkan itu berarti ingat lagi ada bahwa oh iya ternyata saya masih menggunakan manusia lama saya ya. Saya mau menjadi seorang yang manusia baru, jadi harus diingat bahwa pada saat sudah pakai manusia baru kita ya, itu kita harus kurang-kurangin untuk bermain TikTok tersebut ya. Nah kemudian adik-adik juga bisa lihat misalkan, nah sekarang kan karena dalam masa pandemi seperti saat ini ya, nah adik-adik pasti pernah juga ya yang namanya belanja online. Nah belanja online itu juga sama ya adik-adik semuanya, kita harus mengerem itu semua. Manusia lama kita seperti apa? Manusia lama kita itu adalah pada saat lihat ada aplikasi online ya,
marketplace apapun misalkan ya, mau beli makanan, mau beli minuman, mau beli barang-barang, perlengkapan kalian, kebutuhan kalian, baik yang itu seharusnya butuh maupun tidak butuh, biasanya kita bisa gunakan aplikasi online tersebut ya. Wah, ada diskon nih kak, atau nih ada diskon segala macam, kita beli terus ya, kita sampai nggak tahu kira-kira yang kita beli itu berguna nggak sih barangnya sebenarnya buat kita. Kadang-kadang kita beli ya hanya untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita, karena misalkan itu tadi ada harga yang murah atau karena barangnya hanya karena lucu, tapi sebenarnya tidak menjadi suatu kebutuhan yang inti atau yang penting buat kehidupan kita. Itu sama. Nah, itu artinya adalah kita masih menggunakan manusia lama kita, yang seharusnya kalau kita sudah menjadi manusia baru, itu adalah bahwa adik-adik harus mengerem itu semua. Pada saat kita belanja online ya, itu belanjalah segala sesuatu yang sebutuhnya atau yang memang menjadi kebutuhan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik saat ini butuh makanan, ya belilah makanan itu. Tapi makanan itu juga jangan beli yang langsung banyak, padahal adik-adik cuma makan sendiri misalkan ya. Kecuali kalau adik-adik bersama dengan teman-teman, kemudian beli makan banyak ya buat kita bagi bersama-sama, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sendiri, ya adik-adik beli banyak segala macam makanan ataupun barang-barang tadi gitu ya. Beli kebutuhan, misalkan mau beli baju untuk misalkan untuk sekolah misalkan ya, karena bajunya sudah lama misalkan, itu boleh karena itu memang menjadi kebutuhan adik untuk sekolah misalkan ya. Belilah dengan yang sewajarnya ya. Jadi jangan sampai pergunakan hal-hal yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya nanti menurut adik-adik itu menjadi baik, padahal itu salah ya. Lalu ada juga tentang bagaimana kita menggunakan manusia lama kita dan juga manusia baru kita. Nah, manusia lama kita tuh contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah ini, adik-adik pernah beli TV nggak, atau misalkan beli barang-barang elektronik yang istilahnya cablah ya. Nah, pada waktu adik-adik membeli itu ya, biasanya misalkan dikirimnya lewat ekspedisi, salah satu ekspedisi. Biasanya kalau misalkan beli TV atau misalkan beli alat yang pecah belah, misalkan handphone ya atau apapun gitu ya, yang gampang pecah gitu, biasanya dari ekspedisi itu diberikan suatu tempat, entah itu baik itu misalkan berupa kayu ya sebagai penyanggahnya mereka supaya tidak ada goncangan misalkan ya. Nah, itu kita harus juga meresponi, harus juga mengingatnya dengan tentang yang tadi ya, manusia lama dan juga manusia barunya. Kira-kira maksudnya manusia lamanya itu seperti apa ya? Pada saat misalkan kita membeli TV, lebih baik membeli TV-nya langsung saja ke tokonya ya, gak usah lagi membeli TV-nya itu lewat misalkan minta diantar dengan ekspedisi tertentu misalkan ya. Karena kalau pada saat kita membeli TV itu dengan menggunakan ekspedisi, biasanya mereka akan menggunakan dengan kayu ya, ada penyanggahnya dari semua kayu. Nah, kayu itu ya seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi ya, karena kalau misalkan kita pergunakan hanya untuk TV, maka kayu itu kan akan datang. Nah, kayu penyanggah TV tersebut itu biasanya tidak lagi kembali ke ekspedisi yang tersebut gitu, tapi kayunya itu memang untuk kita gitu ya. Nah, kayu yang seharusnya bisa digunakan dengan baik ya, itu pada akhirnya saat sudah di rumah ya kita nggak gunakan lagi kan, karena kita nggak tahu itu gunanya kayu yang buat untuk penyangga TV itu untuk kita untuk apa gitu ya. Nah, jadi pada saat kita sudah menggunakan manusia barunya kita harus kasih tahu nih misalkan ke ekspedisi, atau misalkan ya dengan manusia barunya adik-adik aja adalah dengan langsung mendatangi counter toko atau misalkan tempat toko CCTV tersebut ya, jadi langsung bawa TV-nya ke rumah atau membawa barang cablah langsung ke rumah misalkan dengan naik motor ataupun juga dengan naik mobil gitu. Jadi nggak lagi menggunakan ekspedisi itu yang ada kayunya tersebut ya, karena ya itu tadi akhirnya harus tahu dengan kayu itu berarti kan artinya adalah kayu itu ditebang ya, dipergunakannya tapi bukan dengan baik gitu ya, tapi digunakannya dengan secara sia-sia. Sebetulnya itu digunakannya secara sia-sia ya. Jadi adik-adik harus bisa saat ini melihat bagaimana kehidupan kalian harus menjadi remaja-remaja yang bisa ikut andil dalam menyelamatkan bumi kita.
Jadi adik-adik, mari kita mau satu dengan yang lainnya ya. Kita sama-sama belajar bahwa kasih Tuhan sudah begitu luar biasa dalam kehidupan kita ya, sehingga kita sudah dijadikan menjadi manusia yang baru ya. Kita meninggalkan manusia lama kita dan kita masuk ke dalam manusia baru, dan adik-adik bisa menjadi seorang remaja, menjadi seorang murid ya, yang lebih lagi takut akan Tuhan dan lebih lagi peduli terhadap satu dengan yang lainnya ya, karena Allah mengasihi kita manusia dan Allah juga mengasihi semua ciptaan dan makhluk hidupnya, dan oleh sebab itu kita pun manusia harus mengasihi tanaman-tanaman, pohon-pohonan dan juga hewan-hewan lainnya ya. Jangan lupa adik-adik tetap mengingat semua hal yang baik dan kelolalah untuk setiap manusia lamanya kalian, untuk kalian ubah dan juga masuk ke dalam manusia baru ya. Jangan lupa bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatunya yang terbaik yang melalui semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik semuanya. Biarlah firman Tuhan yang boleh hari ini didengarkan kita bersama-sama boleh menjadi kekuatan buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tetap menjadi anak Tuhan yang rendah hati dan juga menjadi bagian dari bumi kita untuk menyelamatkan bumi, dan juga menjadi remaja-remaja yang lebih lagi takut Tuhan dan juga menjadi remaja yang penuh dengan sukacita. Kita akan menutup ibadah kita dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita mau berdoa. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak remaja yang lebih lagi takut akan Engkau. Kami mau menjadi anak-anak remaja yang lebih lagi peduli terhadap lingkungan sekitar kami. Kami mau menjadi remaja-remaja yang bisa menyelamatkan bumi ini dari segala hal yang tidak baik, dan kami mau mengubah itu menjadi sesuatu yang baik, dan kami mau meninggalkan manusia lama kami untuk masuk ke dalam manusia baru. Kami mau menjadi manusia baru yang takut akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang baik. Terima kasih Bapa karena kami boleh terus diingatkan, dan firman ini juga boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami mau kembalikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami, biar Tuhan tutup bungkus negara kami menjadi negara yang baik-baik saja, dan juga negara kami boleh terhindar dari segala sakit, penyakit, mara bahaya apapun ya Bapa. Dan terutama kami masih berdoa juga memohon kepada Engkau untuk pandemi saat ini yang masih ada di dalam negara kami maupun juga di seluruh dunia ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada apapun. Kami boleh terus menunggu waktunya Tuhan sehingga kami boleh bersuka cita, dan juga kami boleh terus dikuatkan, diberikan kesehatan. Berkati Tuhan untuk para dokter, tim medis, suster, dan juga semua orang-orang yang membantu untuk memberikan yang terbaik dalam melawan pandemi saat ini. Berkati juga Tuhan Yesus untuk mereka yang mungkin terpapar virus ini dan juga ataupun terkena virus ini. Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, memberikan kehidupan yang baik, memberikan mereka pikiran yang positif terus ya Bapa, sehingga mereka boleh melawan penyakit-penyakit tersebut. Mereka diberikan imunitas yang tinggi sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kalanya. Tuhan juga boleh memberkati, memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka yang ditinggalkan karena virus-virus saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan akan terus melindungi gereja kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, dan juga gangguan orang jahat. Berkati Pak Pendeta, berkati juga untuk para majelis, berkati juga seluruh jemaat yang ada di GKW Petra. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan adik-adik remaja meskipun masih dalam sekolah online. Tuhan Yesus terus memberkati mereka, memberikan hikmat seperti Daniel ya Bapak, sehingga mereka boleh terus bersekolah,
mencapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Dan sekali lagi Tuhan Yesus, semuanya hanya kami mau kembalikan hanya untuk kemenangan Tuhan saja. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terpujilah Kau Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah kami, dan sekali lagi Tuhan Yesus menutup bungkus kehidupan kami semua, dan kami mau menjadi anak-anak terang, kami mau menjadi anak-anak yang lebih begitu kepada Engkau. Demikianlah Tuhan Yesus firman yang boleh kami sampaikan pada hari ini dan juga kami dengar pada hari ini, dan Tuhan Yesus akan kembali menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan sajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah memberi kesalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, Kaudur hari ini ada yang Dengan sama Kades. ya, ada yang spesial juga ya. Kenapa kita buat video juga nih Kak, masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang Kaudur ya? Dan spesialnya Kak ini. Karena kita terakhir ya adik-adik kita Yes. belajar, kita sudah tutup pembelajaran. Adik-adik siapkan untuk ujian nanti. Dan kita di sini ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah partisipasi selama 2020 ini. Walaupun awalnya kita sempat bertemu ya Kak ya. Betul. Di Maret kita mulai online. Ya, tapi nggak usah sedih karena adik-adik semuanya kita masih tetap bisa komunikasi satu dengan yang lainnya ya, Kaudur ya. Kak Anes dan juga Kaudur mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat partisipasinya adik-adik semuanya yang sudah mengikuti belajar online secara sama-sama. Kemudian yang udah kita lakukan juga video call ya Kak ya. Kita ingin tahu, kami berdua ingin tahu sama-sama bagaimana keadaan adik-adik semuanya. Kemudian juga kita sudah lakukan ujian juga bersama-sama. Nah, meskipun Kak Andes dan juga Kak Udo tidak lagi nanti mengajar adik-adik remaja semuanya, tapi kami berharap supaya adik-adik tetap bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kalian, tetap lakukan apa yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan berikan dalam kalian semua, dan tentunya diingat nih setiap pelajaran Kak Andes dan juga Ya. Kak Udo nih Jangan dilupain ya. Betul, banyak pelajaran yang berharga selama 1 tahun ini yang bisa kami berikan bersama-sama. Kita juga minta maaf ya Kak, kalau kita punya Selamanya ada salah aja. Mungkin Kak Udur sama Kak Ades sempat emosi, sempat mengatakan sesuatu hal yang tidak enak dengan kalian. Boleh kalian bisa maafkan ya sama-sama. yes Kak. Yang pasti kita yakin, kami berdua yakin bahwa adik-adik semua bisa terus menjadi anak-anak remaja yang luar biasa ya. Dan untuk tahun depan gimana nih Kak? Kira-kira gurunya? Kita berdua pun juga belum Nggak tahu tahu. ya. Jadi kalau bisa bertemu lagi, kalau bisa nanti dengan kakak yang baru, adik-adik bisa lebih baik lagi perlakuannya, didengarkan kakak-kakaknya ya. Dan siapkan untuk Natal kita yang secara online juga ya Kak. Betul ya, adik-adik harus tetap mempersiapkan Natal kita, tentunya meskipun dengan online harus lagi. tetap bersuka cita ya. Syukur. Harus tetap bersyukur meskipun dalam keadaan pandemi yang masih ada saat ini, tapi kita tidak mengurangi kasih setia kita tidak mengurangi hubungan kita satu dengan yang lainnya ya. Kita masih tetap bisa berkumpul meskipun dalam virtual gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi buat adik-adik semuanya. Selamat menjelang Natal ya Kak Udur. Benar sekali, Juga buat Kak. adik-adik semuanya tetap memperhatikan untuk ibadah-ibadah selanjutnya, dan kita berdua amin ya. Sampai jumpa buat adik-adik semuanya. Dan juga adik-adik harus ingat bahwa mungkin nanti ada kakak-kakak yang sudah lulus ya Kak. Benar sekali. Dari remaja yang sudah sedih nanti, tapi nanti juga kalian akan kedatangan lagi nih untuk adik-adik Yang baru dari Betul. kelas remaja. dari kelas remaja ke remaja. Benar Ya, sekali, Kak. Nah itu juga kakak-kakak yang sudah di remaja harus dibimbing ya Kak, dibimbing maksudnya ya. Betul. Jangan sampai ditinggalkan adik-adiknya ya. Yang penting Kak Ade sama Kak Udur diingatkan kembali adik-adik harus rajin baca Alkitab ya. Renungan kita Kak, jangan lupa ya, Ya. Kak. Setiap pagi-pagi Kak Ade dan Kak Udur sadar betul. Semuanya sudah harus tetap melakukan satu dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat adik-adik semuanya ya. Selamat bersuka cita menyambut Natal, dan sekali lagi kita mengucapkan Selamat hari Minggu.